Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa selesai. Beri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Hari ini banyak yang tidak masuk. Di PPN? Oh ya. Berarti yang sakit tidak ada. 1, 2, 3. Belum ada keterangan. Oh ya. Tapi yang hadir di sini semuanya kan sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Bahagia? Dan juga semangat, jangan lupa itu semangatnya ya. Sehat, bahagia, tapi semangatnya ketinggalan. Jadi harus dibawa juga semangatnya. Hari ini kita akan belajar mengenai persoalan-persoalan yang kerap terjadi. Tapi sebelum masuk pada materi, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Memperkenalkan peserta didik atau kalian semua ya pada tema utama kita itu tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dari kalimat ini saja ya. Nah, penyalahgunaan. Artinya apa? Narkoba itu singkatan apa sih? Nah, ya. Narkotika, psikotropika, terus bahan adiktif. Nah, etanya kudu apal gitu. Sering dina berita dengar gitu kan, penyalahgunaan narkoba, tapi nggak tahu apa sih gitu narkoba teh, gitu. Singkatan dari apa? Jadi narkotika, psikotropika, bahan adiktif. Jadi bahan-bahan atau zat-zat yang mengandung zat adiktif atau kecanduan. Ini sebetulnya berguna, ya, tapi ketika tepat sasaran, digunakan pada yang tepat. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dan perkelahian. Kenapa ini dua-duanya ya disebut? Karena biasanya orang anu terpengaruh narkoba ya itu akalnya nih, akal sudah tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Akalnya tidak akan bisa berjalan ya dengan sehat, tidak bisa berpikir jernih. Nah, setelah kalian mengetahui nanti ya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan perkelahian, nah pesannya ya, pesan penting tentang hidup sehat dan damai. Yang kedua, supaya kalian bisa merumuskan dan melaksanakan kegiatan nyata. Nah, praktek ya, ada project. Karena P5 itu ada project ya, hasil karya, maka di sini ya kegiatan nyata bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan perkelahian. Kegiatan nyata itu bukan harus kemana gitu ya, aksi nyata lah, aksi nyata, real. Kita mengkampanyekan anti perkelahian, anti miras, anti narkoba, ya. Bisa dengan media visual ya, poster kan, apalagi video pendek ya, dengan menggunakan teknologi. Apa itu aplikasi-aplikasi kan banyak. Media sosial kalian pada punya kan? Ada Facebook, apalagi Facebook, YouTube, IG. Nah, banyakan kalian lah ya. Temanya pentingnya hidup sehat dan menjaga lingkungan. Hidup sehat, menjaga lingkungan. Bagaimana kita bisa sehat kalau lingkungan kita tidak sehat? Nah, topiknya tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba, ya, perkelahian di kalangan remaja. Project profilnya membangun kesadaran. Jadi supaya kita semua, ya, bukan hanya kalian,
semuanya yang ada di sini, baik tenaga pendidik maupun peserta didik, itu sadar ya akan bahaya narkoba dan perkelahian melalui kampanye lingkungan sekolah. Alfiah Ibnu Malik. Qala Muhammadun huwabnu maliki Ahmadu Rabbillah khairum maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustaqbilina syarafa wa astaghfirullah fi alfiyah nahwi biha mahwiyah aqsa bilabdi mujazi wa tabsutul badlabi wa mujazi wa takdiri domni walid mukti ini ada kegiatan inti dari materi kita ini ya. Jadi kalian itu dibagi kelompok. Untuk apa? Untuk merancang dan mengimplementasikan kampanye anti narkoba dan perkelahian. Jadi kalian bekerja secara kelompok untuk berdiskusi, mendiskusikan materi yang tadi kalian lihat, kalian simak dari video ya. Penjelasan bagaimana tuh dampak negatif dari narkoba dan sebagainya. Nah, setelah kalian memahami, didiskusikan bagaimana nih cara membuatnya kampanye anti perkelahian, anti narkoba dan anti miras. Menghindari itu, ajakan ya. Kampanye kan mengajak orang lain ya, ayo kita hindari ya. Nah, dengan cara apa? Boleh dengan membuat poster digital ya di HP, menggunakan aplikasi ya. Terus dengan video pendek seperti tadi saya kasih tahu ya. Cukup durasi 30 detik sampai 1 menit, singkat, padat ya. Jelas, SPJ ya. Dan itu kalau sudah selesai di-upload atau dikirimkan ke link yang nanti saya share ya untuk tugas. Jadi aktivitas-aktivitas yang tadi saya kasih tahu tentang diskusi, bagaimana kita membuat kampanye pencegahan narkoba ya, itu untuk sharing atau tukar pendapat. Tugas itu individu, jadi tugasnya nanti masing-masing mau pilih mana, mau pakai buat poster berarti visual, hanya visual saja. Bagaimana cara orang melihat tapi bisa langsung kena pesannya, diterima. Terus video itu kan audio visual, jadi itu kita menampilkan ilustrasi ataupun wajah kita sendiri ya ketika memberikan penjelasan atau ajakan secara singkat saja. Di sini ya, ini kesimpulan dari yang 3 perkara tadi. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kita ya. Jadi bukan hanya dusta ya, permusuhan, kebencian itu bisa ada di antara kita. Dengan cara apa? Ini melalui minuman keras dan judi. Lalu ya, supaya Pak orang-orang kita itu sebagai umat Islam menjadi lalai, lupa kepada Allah. Jadi supaya terhalang gitu ingatan teh. Dan salah satu metode atau cara untuk mengingat Allah yaitu apa? Salat. Nah, karena anu norm apa anu terpengaruh ku alkohol, narkoba, anu normal wae ge biasa wae kan gitu. Hoream. Jadi karena pengaruh M. Naon M teh? Jadi malas ya. Males. Nah, malas. Ini yang erat dengan kita, penyakit yang selalu menghantui setiap orang, setiap manusia. Malas. Jadi bukan karena apa-apa sebetulnya seseorang tidak melaksanakan salat itu. Karena malas saja dari diri sendiri. Jadi tidak ada orang yang mempengaruhi supaya kamu tidak boleh salat ya. Tapi diri sendiri ya. Nah, itu ya dibaca, dihafalkan ya, supaya nanti ketika ada teman yang nanya ya, ketika kalian misalkan mengingatkan orang gitu ya, temannya
sedang membeli miras, ketemu nih di jalan, bawa apa kamu, bawa miras gitu ya. Nah diingatkan. Nah terus ketika ditanya dalilnya naon haram, cing apa tuh, nah harus bisa. Ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Bacakan ayatnya, terus baca artinya. Kan lebih enak tuh, tenang gitu. Saya bukan berkata dari diri saya sendiri, tapi saya membacakan firman Allah. Tah gitu bunyi nama gitu. Mangga we eta percaya teu gitu. Jadi ketika kita mengingatkan lebih bagusnya. Nah, ada tugasnya buat video pendek, kampanye anti perkelahian atau anti narkoba, anti minuman keras. Kalian simak dulu ya penjelasan dari ahli ya. Ya, jadi narkoba itu seperti kita ketahui adalah akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif termasuk zat berbahaya. Nah, ketika kita berbicara tentang narkotika dan psikotropika, tentunya ada undang-undang yang mengklasifikasi suatu awal dari siklus ketergantungan, di mana ada rasa bila saya tidak menggunakan tidak muncul percaya diri. Kalau saya tidak menggunakan, maka rasa sakit itu akan terus muncul. Kalau saya tidak menggunakan, rasa cemas itu akan terus berlanjut. Nah, hal-hal ini yang akhirnya membuat seseorang terkait dengan boleh atau tidak digunakan, legal atau tidak untuk digunakan zat tersebut. Nah, untuk narkotika dan psikotropika di luar yang termasuk dari golongan 1 dapat digunakan dan tentunya sangat bermanfaat untuk implikasi kesehatan, dapat mengurangi gejala kecemasan. Di bab 3 ini sebetulnya ada sub pokok bahasan ya. Jadi ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama tentang perkelahian pelajar ya, perkelahian antar pelajar, tawuran pelajar. Yang keduanya tentang minuman keras, bahaya-bahayanya, efek-efeknya bagaimana gitu. Terus hukumnya bagaimana menurut pandangan Islam. Dan yang ketiga narkoba. Jadi ada 3 bab ya. Di bab 3 ini ada sub bab. Nah kemarin kita sudah sedikit mengupas tentang perkelahian dan penyebabnya. Jadi orang-orang yang terlibat perkelahian pelajar itu berstatus pelajar ya. Dan pelakunya itu menyadari bahwa ini salah. Dan ketika aparat keamanan ya menangkap itu, mereka takut sebetulnya ya. Tahu ini salah. Menyadari betul karena ya pelajar ya. Seusia kalian itu sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang melanggar hukum dan mana yang ini taat hukum. Sebab-sebabnya banyak ya. Cita-cita kita semuanya ya, kita itu akan panjang umur kan? Ya kan? Nanti kita akan punya keturunan ya. Keturunan kita juga akan sukses. Nah, kan begitu, panjang, cita-cita itu panjang. Bagaimana mungkin ya seseorang yang punya cita-cita yang panjang, yang jauh ke depan, tapi sekarang sudah merusak fasilitas yang nanti ya kelak akan digunakan oleh anak cucu kita. Air ya dicemari kan. Bagaimana gitu ya, kehidupan akan sehat. Nah, di pelajaran hari ini ya di PAI basic tentang P5 atau dalam khususnya pembelajaran agama Islam itu profil pelajar rahmatan lil alamin. P5 itu singkatan dari apa? Pelajar Pancasila. Kalau PPRA tahu nggak? Nah, kalau PPRA itu profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, ini ya. Jadi bukan hanya P5 saja yang dikenalkan, tapi juga bagaimana seorang pelajar ya itu bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi bukan hanya makhluk hidup saja, teman-teman saja yang merasakan bahwa kita itu bermanfaat. Tapi tumbuh-tumbuhan ya, kita menjaga kelestarian alam. Ya kemarin ketika di P5 kan ada gaya hidup berkelanjutan ya. Itu versi P5-nya gitu. Kita dimanapun berada harus menjadi orang yang bermanfaat.
baik untuk sesama ya ataupun untuk semua ciptaan Tuhan. Kita kan harus menjaga kelestarian lingkungan, tidak boleh berbuat kerusakan. Terus kalian kalau misalkan main ke taman ya, itu kan ada jangan injak rumput ini misalnya, itu harus kalian patuhi ya. Itu harus dijaga. Apa yang ada di sekitar kita, di sekolah kita, itu harus dijaga. Karena untuk kita juga supaya kalian bisa memanfaatkan teknologi ya, aplikasi-aplikasi itu banyak ya di handphone ya, di internet ya, menggunakan laptop dan sebagainya. Nah itu buatlah slide-nya, PowerPoint, semacam ajakan ya bagaimana cara kita menghindari. Nanti kalian jangan lupa dicatat ya ayatnya ya, dalilnya catat. Ada yang mau ditanyakan nggak nih sampai sini? Tidak ada. Masa tidak ada? Jadi kesimpulannya, bagaimana kesimpulannya ya? Dan LKPD-nya jangan lupa, LKPD juga dikerjakan itu ya LKPD-nya, supaya lebih mengerti lagi. Karena ketika mengerjakan pasti kalian akan membaca lagi materi. Ya. Baiklah, pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan ya, kesalahan dalam memberikan penjelasan ya. Dan semoga kalian nanti di rumah ya didalami lagi materinya, dibuka lagi bacanya. Jangan lupa ayat-ayatnya dihafalkan juga. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.